Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati bi anna Allah yaghfir wa yu'ri darajati fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa qaramihim fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ بِكِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وَكَمَا قَالَ مُعَلِّمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ سَيْدُ عبد الوهاب السعراني في وصية المصطفى يا ألي إذا أصابك همة أو أمر فقل سبحانك ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. Ayolah hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat ini sebuah tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala ini. Segenap DKM Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untayan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia, kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu bi ahkami syariah, hamba yang tunduk, patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini kelak diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajarannya. Dan mudah-mudahan pula kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah, kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahumullah fi wasiyatul Mustafa sahifah halaman 20 baris ke-6 paling ujung, halaman 20 baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa qala sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, idza asabaka hummun aw amrun faqul subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu
wa anta rabbul arsyil azim. Ya Ali, wahai Ali, idza asabaka, apabila engkau tertimpa musibah, andai kita mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah. Ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, namun bukan hanya kepada Sayyidina Ali, tapi juga kepada umatnya juga, ya, termasuk kita umatnya. Apabila kita mendapatkan satu musibah, satu cobaan dari Allah, hummun itu adalah ketakutan, ya, kecemasan, rasa cemas, ada rasa takut, rasa khawatir, itu hummun namanya. Au amrun, atau ada satu permasalahan, atau ada urusan yang membuat kita khawatir, ragu dan sebagainya. Urusan yang takut membawa kepada kehancuran, atau urusan yang membuat kita menjadi ragu atau ada kekhawatiran, ya. Faqul, Rasulullah ajarkan kepada kita untuk mengucapkan atau membaca doa ini. Apa doanya? Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Doanya dimulai dengan kalimat Subhanaka Rabbi, ya. Kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, cobaan dari Allah, dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa kecemasan, atau dicoba oleh Allah dengan satu masalah, satu urusan yang terkadang urusan itu membawa kekhawatiran, rasa takut, ya, maka ucapan doanya yang pertama disebut dengan kalimat Subhanakallah, Subhanaka Rabbi. Allah, Rasulullah menyebut dengan kalimat Subhanaka, artinya maha suci Allah. Kita mensucikan Allah, zat Allah yang maha suci. Rabbi, wahai Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada yang wajib disembah, la, tidak ada ilahun Tuhan, ya, la ma'bud bihaqqin fil wujud illallah, kecuali Allah, illa anta, kecuali engkau. Ini seakan-akan kita akan kembalikan lagi kepada Allah dengan kemahasucian Allah, ya. Subhanaka, maha suci engkau, Rabbi, wahai Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, maknanya la ma'bud bihaqqil fil wujud illallah, ay illa anta, tidak ada yang berhak, yang wajib untuk disembah, tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan, illa anta, ay illallah, illa anta, kecuali engkau, kecuali Allah. Allah adalah zat, ya, tidak bisa kita lihat. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak bertempat. Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajib keberadaannya disebabkan karena kita ada. Jadi Allah itu bukanlah sama seperti kita, tidak berjisim. Sekarang ini lagi ngetren, orang sedang membahas tentang zatnya Allah, ya. Nah, yang jelas dalam kaidah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu wajibul wujud. Keberadaan Allah itu wajib ada, ya, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, Allah, selain Allah adalah makhluk. Selain Allah makhluk. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak sama dengan malaikat, Allah tidak sama dengan surga dan neraka yang memang gaib tapi keberadaannya ada ruang dan waktu, berwujud. Sementara Allah keberadaannya wajib wujud, ada tapi tidak berwujud, tidak ada bentuknya, nggak sama Allah itu dengan makhluk. Alaika, atas engkau, tawakkaltu, aku berserah diri kepadamu.
anta engkau, ya, Rabbul Arsyil, Tuhan yang menguasai aras al-azim, yang maha agung, menguasai aras. Banyak orang menyatakan Allah itu di aras, Allah itu singgasananya aras. Ini aras ini bukan sebagai tempat tinggalnya Allah, ya. Aras ini bukan singgasananya Allah. Ini hanya sebagai pensimbolan Allah itu menguasai al-arasul azim. Aras itu adalah tempat yang sangat luar biasa agung. Namun Allah tidak bertempat di situ. Kalau Allah bertempat di situ, maka Allah sama dengan makhluk, ya, punya tempat, punya kedudukan. Allah tidak punya kedudukan karena Allah maha segala-galanya. Nah, tempat yang paling agung, ya, derajat yang paling mulia yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi aras, yaitu al-mustawa. Al-mustawa, di mana Allah bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah melewati aras. Malaikat Jibril hanya sampai di aras, namun Rasulullah tidak hanya di aras. Rasulullah meninggalkan aras sejengkal, ya. Ketika melewati aras biqadri sadran, beliau melangkahkan kakinya selangkah saja. Malaikat Jibril tidak sanggup, ya, tidak sanggup mengikuti Rasulullah. Cuma hanya di sini batasku ya Rasulullah. Karena likulli makhlukin darajat, setiap makhluk itu memiliki derajat sendiri-sendiri. Derajat engkau lebih tinggi dibandingkan derajatku, ya. Maka Allah hanya memberikan derajat kepada malaikat Jibril sampai di aras. Setelahnya itu nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan mengantarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah di Al-Mustawa, Baitul Ma'mur Al-Mustawa. Nah, ini juga sebagai penyimbolan bahwa Al-Mustawa, Baitul Ma'mur Al-Mustawa adalah makam tertinggi di antara makam-makam yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa makam Rasulullah adalah makam yang paling tinggi yang tidak bisa dilewati oleh siapapun makhluk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sering mendengar malaikat Jibril itu nggak bisa melanjutkan perjalanan ketika Rasulullah Mi'raj, ya. Rasulullah ketika Mi'raj, malaikat Jibril tidak sanggup untuk menemani Rasulullah sampai bertemu dengan Allah. Batasnya cuma sampai di aras, ya kan? Likulli makhlukin darajatun, setiap makhluk itu punya derajat masing-masing. Kagak ada yang bisa sama. Nabi juga punya derajat. Ada yang derajatnya sampai hanya di langit pertama, ada yang di langit kedua, ada yang di langit ketiga, ada di langit ke-6 dan 7 dan sebagainya. Namun Rasulullah makamnya luar biasa, ya. Makam luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan memang Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah. Ya, Rasulullah adalah Habibullah, kekasih Allah. Di bawah Habibullah adalah Khalilullah, teman terkasih, ya, teman terkasih. Nah, Rasulullah itu kalau sudah Habibullah pastinya Khalilullah. Kalau Khalilullah belum tentu Habibullah. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih laqab, memiliki gelar diberikan oleh Allah sebagai Khalilullah. Mereka Nabi Allah Ibrahim, ya, Khalilullah, tidak sampai kepada Habibullah. Habibullah hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali juga termasuk untuk kita, ya, termasuk untuk kita umatnya. Kalau seandainya kita tertimpa musibah apapun bentuknya, terutama musibah yang bisa membuat kita hammun, ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan, ya, ada rasa kesulitan, ada juga rasa gelisah dan sebagainya, maka banyaklah kita membaca doa ini. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil
azim. Panjang nggak kira-kira ini doa? Nggak panjang, ya. Ya, kita seakan-akan menyerahkan semua urusan kita, menyerahkan musibah ataupun cobaan yang Allah berikan, tetap kita bertakluk kepada Allah, bukan malah kita menjadi orang yang jauh dari Allah, kemudian kita dikasih musibah malah menyalahkan Allah. Kita diberi musibah, kemudian kita menjadi orang yang jauh dari Allah. Ya, jangan. Malah kita mengagungkan dengan kalimat subhanaka rabbi, maha suci engkau wahai Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada yang wajib untuk disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan illa anta, kecuali engkau, alaika, dan kepadamu lah tawakkaltu, aku berserah diri. Ya, berserah diri kita kepada Allah. Kita ada kalimatnya wa ufawwidu amri ilallah, segala urusanku aku serahkan kepadamu. Itu kan Rasulullah sering begitu. Rasulullah sering berdoa wa ufawwidu amri ilallah, wa ufawwidu amri ilallah, urusanku aku serahkan kepadamu ya Allah. Rabbul anta wa rabbul arsyil azim, karena engkau adalah penguasa. Rabbul juga bisa disebut dengan penguasa, Tuhan yang menguasai arsyil azim, aras yang sangat besar atau aras yang sangat agung. Ya Ali, wahai Ali, akthir minad du'a alladhi 'allamanihi Jibril alaihi salatu wassalam wa huwa da'imatun fid din wad dunya wal akhirah. Wa qala al-Mustafa, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, akthir, banyak sekali, minad doa, dari doa-doa, alladhi, yang allamanihi, diajarkan kepadaku, Jibril, oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril alaihissalatu wassalam itu banyak mengajarkan kepada Rasulullah tentang doa-doa. Tapi yang terbanyak, ya, aksir, yang terbanyak dari doa-doa yang diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril, ya, aksir minad doa, yang terbanyak dari doa-doa, alladzi allamanihi, yang diajarkan kepadaku doa itu oleh Jibril alaihissalatu wassalam, wa huwa, yaitu doa daimatu fiddin, doa daimah yang melanggengkan tentang agama, wadunya, dan melanggengkan tentang dunia, wal akhirah, dan juga melanggengkan tentang akhirat. Ya. Jadi doa yang diajarkan oleh malaikat yang terbanyak adalah doa tentang agama, untuk kelanggengan agama, agar agama kita tetap selalu ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita, ya. Ataupun juga kelanggengan terhadap keberkahan dunia, ya. Kelanggengan dunia maksudnya keberkahan dunia. Kita mendapatkan keberkahan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak melarat di alam dunia, tidak sengsara di alam dunia, dan juga tidak sengsara di alam akhirat, mendapatkan keridhaan Allah untuk bahagia akhirat. Langgeng, ini yang langgeng, daiman, ya. Ini doa-doa yang dilanggengkan oleh, atau yang diajarkan oleh malaikat Jibril tentang kelanggengan. Jadi doa-doa yang biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Itu adalah doa-doa yang selalu dilanggengkan itu, karena itu doa yang sering kali diajarkan oleh malaikat Jibril. Makanya kan kalau doa ini kita pakai terakhir tuh, nggak pernah kita tinggalin, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa-doa yang dilanggengkan itu. Artinya kebanyakan doa-doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah doa untuk menetapkan keimanan, menetapkan keislaman, kemudian keberkahan, keselamatan hidup dunia, dan keselamatan hidup akhirat. Ada juga
Ada juga kalimatnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu juga termasuk. Jadi doa-doa sebenarnya doa-doa yang disampaikan Rasulullah ada doa-doa yang diajarkan. Ya, diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi Jibril itu seringkali mengajarkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukannya sendiri, bukan kemauan sendiri, ya. Kalau berdoa sampai berdoa saja beliau selalu dituntun oleh malaikat Jibril. Karena Rasulullah apa yang keluar dari lisan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsu. Rasulullah berdoa kepada Allah itu bukan dari hawa nafsunya, karena memang dari wahyu Allah, ya, agar nanti ditiru oleh para umatnya. Makanya ada dalam Al-Quran itu wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi yaitu dari hawa nafsunya, kecuali semuanya dari wahyu Allah. Jadi apapun yang keluar dari lisan Nabi tidak terkecuali, ya, apapun yang keluar dari lisan Nabi bukan dari hawa nafsunya, tapi semuanya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah doa. Maka yang terbanyak doa-doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada beliau adalah doa tentang ketetapan hati untuk atau selalu dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan keberkahan dunia dan dalam keberkahan akhirat. Orang yang beriman harus meyakini. Karena orang yang beriman itu kan at-tasdiqu ma ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurah la mutlaqan. Orang yang beriman itu adalah orang yang yakin, percaya. Ini sifat orang yang beriman. Kita termasuk nggak nih orang yang beriman? Yakin nggak nih kita dengan apa yang disampaikan baginda Nabi? Ya. Karena ma sarahallahu bilisanin nabiyyi minal ahkam. Apa yang keluar dari lisan Nabi ini adalah hukum-hukum yang datangnya dari Allah, aturan-aturan Allah, termasuk di doa. Ya, aturan Allah juga tuh. Nah, kalau kita sebagai orang yang beriman harusnya kalau kita doa ikutin doanya Nabi. Ya, ikutin doanya Nabi. Apa yang Nabi doakan. Ini banyak nih doa-doa sebenarnya. Namun terkadang kita doa pakai diri kita sendiri belum tentu benar, ya. Tapi kalau saatnya kita doa dengan bahasa kita, apa yang kita butuhkan, itu boleh-boleh saja. Tapi terkadang kita ikut-ikutan doa yang kita nggak ngerti, kita ikut-ikutan doa, ya. Jangan. Berdoalah sesuai dengan apa yang sudah diajarkan baginda Nabi. Dan juga kalaupun kita berdoa untuk diri kita sendiri, maka dengan bahasa kita, agar kita tahu dan pas arti dari doa yang kita lantunkan, ya. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ali wahai ali, idza ra'aital hilala fahallil thalathan wa kabbir thalathan wa qul Allahu akbar wa a'azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahzaru. Bersabda Sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, idza ra'aital hilal, apabila engkau melihat rembulan, hilal, melihat bulan, ya. Kita kalau melihat bulan cuma di dalam bulan Ramadan doang. Di bulan-bulan lain enggak pernah kita perhatikan hilal, betul enggak? Ya. Nih kalau kita mau lihat bulan, lihat bulan. Artinya kita memang harus selalu memperhatikan, ya, memperhatikan keadaan, terutama tentang perputaran waktu. Fahallil, Rasulullah perintahkan fahallil, maka bertahlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bertahlil. Ya, bertahlil. Salatan, dengan 3 kali tahlil. Wa kabbir, dan bertakbirlah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini enggak pernah kita lakukan ini. Iya. Kalau kita lihat bulan, terkadang kalau bulan Ramadan kita lihat bulan, wow, udah masuk bulan Ramadan, kan gitu kan. Bukannya kita mengagungkan Allah, bukannya kita membesarkan asma Allah, tapi malah kita
berbangga diri dengan kedatangan. Bukan masalah kagak boleh berbangga, karena yang namanya perubahan waktu, berputarnya waktu itu adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Nah, kalau seandainya kita lihat itu, yang pertama bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu tahlil, ya. Tidak ada kalimat yang agung kecuali kalimat la ilaha illallah. Maka ketika kita melihat satu fenomena atau melihat satu keagungan Allah, di mana timbulnya atau berubahnya, adanya perubahan zaman, perubahan waktu yang diawali dengan timbul atau terbitnya hilal, ya, bulan, maka disitulah kita mengagungkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti mau sebentar lagi mau bulan Ramadan nih, berapa bulan lagi? Iya, ya. Diingat tuh, kalau kita melihat, oh sudah terlihat hilal, nah, sebut itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Juga sebenarnya bukan hanya hilal bulan Ramadan doang atau bulan Syawal saja. Pokoknya semua hilal yang ada di dalam hitungan hijriyah, ya. Kalau kita melihat hilal di dalam bulan hitungan tahun Masehi nggak akan kelihatan, karena beda antara Masehi dengan hijriyah, ya. Kalau hijriyah itu hitungannya melihat bulan, nah jatuh bulan, timbulnya bulan itu adalah perhitungan tanggal dan tahun di dalam Islam. Karena itu salah satu dari kemaha besaran Allah, satu dari kemaha istimewaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qul, kemudian ucapkanlah atau berdoalah, Allahu akbar, Allah maha besar, wa a'azzu, dan Allah maha mulia, wa aqdaru, dan maha kuasa, mimma, atas sesuatu, akhafu, yang aku takuti, wa ahdaru, dan aku khawatirkan. Mimma, perkara yang aku takuti dan perkara yang aku khawatirkan. Karena belum tentu nih, ya, berputarnya bulan timbul berarti ada, kita nggak tahu peristiwa selanjutnya. Apakah kita bisa sempurna melakukan amal kepada Allah, ataukah kita akan mendapatkan satu musibah dan yang lainnya? Kita nggak tahu, ya. Perjalanan hidup kita ke depan kita nggak tahu. Semuanya itu sudah ada hitungannya di hadapan Allah. Takdir kita ke depan itu tidak tahu kita. Makanya kita meminta kepada Allah, ya. Meminta kepada Allah dengan memuji Allah, dengan mengagungkan Allah, dengan membesarkan asma Allah. Kemudian kita berdoa, Allahu akbar, Allah yang maha besar, wa a'azzu, dan Allah yang maha mulia, wa aqdaru, yang maha menguasai, mimma, semua perkara-perkara yang aku khawatirkan. Jadi seakan-akan memang semua urusan kita serahkan kepada Allah di awal bulan, ya. Setiap di awal bulan kita berdoa seperti ini nih, Allahu akbar, wa a'azzu, wa a'azzu, wa aqdaru, mimma akhafu, wa ahdaru. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa terhadap apa-apa yang aku takuti dan apa-apa yang aku khawatirkan. Takut khawatir dari kehidupan kita. Kita takut nanti di bulan itu mungkin saja, ya, kita dapat musibah. Kalau cuma hanya sekedar musibah, kita dapat hadiah, itu nggak ada masalah. Itu musibah juga tuh sebenarnya, ya. Dapat hadiah, orang kasih kepada kita 100 juta, itu musibah sebenarnya. Kalau bisa kita gunain itu harta itu. Kalau seandainya tidak, kemudian membawa kita bermaksiat kepada Allah, kan musibah, betul nggak? Iya kan? Nah, gitu kita kekhawatiran kita. Apapun yang ada, kita mengkhawatirkan, kemudian kita menta'alluqkan, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi, apa yang kita takutkan tidak akan terjadi, tapi malah kita ditetapkan oleh Allah keimanan kita, ditetapkan oleh Allah akidah Islamiyah kita, ditetapkan oleh Allah keredaan Allah kepada kita, hingga akhirnya kita akan selamat hidup kita di bulan itu sampai bulan-bulan selanjutnya. Rasulullah selalu, sampai sekecil itu tuh Rasulullah menganjurkan kepada umatnya lewat lisan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, akhafu wa ahdharu, perkara yang aku takutkan dan perkara yang aku khawatirkan. Diperintahkan oleh Allah, diberikan nasihat oleh Allah kepada Sayyidina Ali. Kalau kita lihat hilal, kita bertahlil, kemudian kita bertakbir, kemudian kita baca nih doa. Ini doanya nggak panjang-panjang nih, Yang pertama tuh doanya kita lihat, subhanaka rabbil la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian ini doa yang keduanya, Allahumma Allahu akbar wa a'azzu wa aqdaru mimma akhafu wa ahdar. Enggak panjang kan? Kita hafalin lah, enggak panjang. Atau kalau kita enggak hafal, kita tulis lah. Jadi suatu waktu kita lihat bulan, atau kita menunggu bulan, tunggulah lihat bulan. Oh, udah datang tuh bulan, alhamdulillah. Kemudian kita bertakbir kepada Allah, kita bertahlil kepada Allah, dan kita ucapkan nih doa ini. Wa qala al-Mustafa Sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, idza laqita man tahdharuhu faqul Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi wastakfika ghadabahu wa a'udzu bika min sarrihi. Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, idza laqita, apabila engkau bertemu, man, kepada seseorang, tahdharuhu, yang membuat engkau khawatir, takut, khawatir, tahdharu, membuat dirimu khawatir. Biasanya begal, sekarang lagi musim begal nih, begal. Kita kalau perjalanan jauh atau kita kalau perjalanan malam, pulang malam, kita khawatir, takut nanti di jalan terjadi apa-apa, ada orang yang akan menggel kita. Kan banyak nih sekarang nih, kan? Ini jasa nih diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali nggak pernah punya rasa takut dengan siapapun. Sayyidina Ali kemanapun beliau pergi nggak pernah ada rasa takut. Beliau menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Siapapun manusia yang ada di hadapannya itu nggak pernah ditakuti oleh Sayyidina Ali. Nah, kalau kita kan masih punya rasa takut, betul nggak? Pulang malam khawatir, takut. Apalagi musimnya begal di mana-mana karena masalah perut. Banyak orang yang di PHK, banyak yang tidak kerja. Sementara kebutuhannya tidak tercukupi, berteriak. Kalau sudah masalah urusan perut, maka yang timbul orang akan hilang, akal sehatnya akan hilang. Itu kalau orang sudah bisa tentang masalah urusan perut, apalagi anaknya belum makan, istrinya merengek-rengek, marah-marah terus. Nah, istri memang harusnya bisa memberikan kenyamanan kepada suami. Harusnya istri, memberikan kenyamanan, memberikan keteduhan, kemudian memberikan support, semangat agar suami tetap dalam keadaan istiqomah. Kemudian dekatkan diri kepada Allah. Suami berangkat dari rumah mencari rizkinya Allah, istri di rumah melaksanakan amalan-amalan yang bisa membuka pintu-pintu rizki, kan gitu. Jaga muruahnya, jaga dirinya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, karena salah satu dari tercegahnya rizki kita itu karena kita berbuat maksiat. Terkadang begitu,
Maka hindari yang seperti itu. Idza laqita man atahdharuhu, apabila engkau bertemu dengan seseorang yang mengkhawatirkan dirimu, yang membuat engkau takut, faqul, maka bacalah doa ini. Apa doanya? Allahumma inni adra'u bika fin nahrihi wastaqfika ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Allahumma inni, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku adra'u bika, tidak ingin menampakkan bika kepadamu, ya, fi nahri, akan keinginan orang itu, orang yang kita khawatirkan, fi nahri, keinginan orang tersebut, wastakfika, dan kemudian redahkanlah ghadabahu, kemarahannya, redahkanlah olehmu ghadabahu, akan kemarahannya, wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepada engkau, min syarrihi, dari kejelekannya. Ya, ini doa nih. Ini doa ini sebenarnya doa yang lama nih, dipakai oleh orang-orang kita dulu nih, orang-orang tua kita. Saya kalau mau berangkat kemana-mana itu, orang tua saya selalu megang kepala saya itu, bacanya doanya, Allahumma inni adra'u bika bin nahri wastaqfika wa ghadabahu wa a'udzu bika min syarrihi. Ya. Ini kalau kita punya anak begitu juga, kalau mau berangkat kemana-mana pegang kepalanya, ya, minta kepada Allah agar anaknya diselamatkan dari tipu daya manusia. Ada juga sekarang banyak juga orang tuh terkadang dihipnotis, kan gitu ya, digendam, dihipnotis dan sebagainya. Nah, itu kalau kita nggak jaga, ya mungkin saja akan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Inilah doa-doa yang disampaikan baginda Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, 3 doa nih. Nah, namun di antara doa-doa yang lainnya, yang terbanyak doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada baginda Nabi adalah masalah untuk kelanggengan agama, kelanggengan keberkahan dunia, dan keselamatan di alam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, yang terbanyak itu, ya pokoknya masalah-masalah kelanggengan agama. Baik. Faslun ay hadza faslun fi futunin syattan. Fi futuni syattan. Futun adalah persoalan syattan yang luas. Jadi pasal yang menerangkan tentang berbagai macam persoalan, ya. Qala sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, ya Ali, wahai Ali, abada man laqita minal muslimina bisalamin yaktubullahu laka isrina hasanatan wa raddu salami fallahu yaktabu liman raddahu arba'ina hasanatan. Ya Ali, wahai Ali, Rasulullah bersabda kepadanya, ya Ali, wahai Ali, awalilah man laqita, siapa orang yang engkau temui, ya, man laqita, siapa orang yang engkau temui minal muslimin, dari golongan orang-orang muslim. Jadi cuma hanya kita bertemu dengan orang muslim, bukan orang yang lain, ya. Jadi Sayyidina Ali diberikan nasihat oleh Allah, kalau engkau bertemu dengan saudaramu yang sesama muslim, mulailah bisalam, dengan mengucapkan salam. Bisalam, dengan mengucapkan salam. Kenapa? Taktubullahu laka, maka akan dicatat laka kepadamu. Taktubullah, maka Allah akan mencatat lahu kepadamu isrina hasanatan, yaitu 20 kebajikan kalau kita mengucapkan salam. Jadi kalau kita bertemu, ya, bertemu dengan saudara kita yang seiman dan seakidah, terutama kaum muslimin, ya, di sini sebutnya kaum muslimin. Kaum muslimin itu berarti orang yang telah mengikrarkan diri menjadi muslim, menjadi Islam, dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ya, sekarang banyak nih di Eropa, ini berbondong-bondong orang masuk Islam. Ya, sekarang ini banyak. Kenapa?
karena mereka melihat satu kenyataan tentang syariat Islam. Syariat apa? Syariat perang. Syariat perang, ya, syariat jihad yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, yaitu tentara Gaza, yaitu tentara Al-Qasim, ya. Mereka berperang menggunakan etika perang yang diajarkan baginda Nabi. Nah, perang itu saudara adalah syariat, ya. Perang itu syariat. Perang itu bukannya sekedar anjuran, tapi itu syariat perang. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, wajahidu fillah haqqa jihadih, berperanglah engkau di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ya, berjihadlah engkau di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kalimatnya wajahidu, berperanglah. Makanya Rasulullah itu berperang, ya, ikut berperang bukan cuma satu kali Rasulullah. Kalau itu bukan sebagai syariat, nggak mungkin Rasulullah ikut perang. Di dalam sejarah, di dalam sirah nabawiyah ada 10 peperangan yang diikuti Rasulullah, tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Ya, 10 peperangan. Selama Rasulullah hidup dan selama masih ada Rasulullah tidak pernah meninggalkan perang, karena perang itu adalah syariat. Dan kemudian ini syariat terus dijalankan oleh para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan juga tabi'in. Bahkan pada zamannya Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah tetap ada perang. Nah, karena perang ini atau jihad ini adalah sebagai salah satu syariat, maka ada ketentuannya. Ya, setiap syariat ada ketentuannya, ada syarat dan rukunnya, nggak sembarangan. Ada juga yang membatalkan atau yang tidak boleh dikerjakan, ada keharamannya. Sama sebagaimana kita melaksanakan sholat, ada rukun, ada syarat. Ya, ada hal yang membatalkan, ada pula yang mengharamkan. Haram kalau kita sholat misalnya ketika matahari terbit, kan begitu, nggak boleh kan. Demikian pula dalam jihad demikian. Jihad itu dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan diri, kehormatan agama, kehormatan tanah air. Itu ada jihad. Jihad dalam Islam batal kalau seandainya di dalam diri kita adalah untuk melampiaskan hawa nafsu, untuk melampiaskan amarah, untuk melampiaskan dendam. Itu nggak boleh dalam Islam, batal tuh, ya. Nah, jundullah tentara-tentara Allah yang ada di Palestina itu mereka berjihad bukan karena hawa nafsu, bukan karena kebencian, bukan karena dendam kusumat. Kalau dibilang dendamnya luar biasa, betul nggak? Dendamnya luar biasa. Tapi mereka tidak melakukan itu. Yang mereka lakukan adalah karena untuk meraih keridhaan Allah. Jihad yang mereka lakukan adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah karena memuliakan dirinya, memuliakan agamanya, memuliakan panji-panji Allah, memuliakan negerinya. Panji-panji Allah nih dalam Al-Quran disebut, wa man yu'azzim sa'airallah fa innahu min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan, siapa orang yang menjaga simbol-simbol Allah, panji-panji Allah, siar-siar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu adalah nilai dari ketakwaan yang terdapat di dalam hati. Tanpa ada ketakwaan gak akan mungkin kita mau membela simbol Allah, betul gak? Kalau gak ada ketakwaan, gak mau kita. Simbol Allah apa saja? Ya, Allah itu sendiri, agama Allah, ad-dinul Islam. Kalau Islam dihinakan, wajib bagi kita menyiapkan jiwa raga kita untuk membela Islam, membela Allah, membela Rasulullah, membela Al-Quran, membela tempat ibadah kita yaitu masjid, membela kaum muslimin saudara kita. Kaum muslimin itu adalah panjinya Allah, ya, kaum muslimin. Kehormatan kaum muslimin adalah tanggung jawab kita sebagai umatnya Rasulullah. Makanya mereka itu menjaga simbol-simbolnya Allah, bukan hanya menjaga negerinya, bukan, ya, tapi juga simbol-simbol Allah. Yaitu pertama adalah kaum muslimin,
Kita lihat bagaimana kaum muslimin di sana dizalimi, dihinakan, anak-anak dibantai dengan tanpa ada peri kemanusiaan, wanita-wanita dilecehkan kehormatannya, kemudian orang-orang tua tidak pernah dijaga, ya. Maka simbol-simbol Allah mereka jaga. Makanya di sana itu perang yang dilakukan oleh para Jundullah Ikhwanul Muslimin itu adalah perang untuk membela agama. Jangan kita anggap ini perang biasa antar negara. Bukan, saudara. Hati-hati itu. Karena ada orang yang tidak mau peduli dengan perjuangan kaum muslimin di sana. Ya, itu mau urusan negerinya, nggak usah kita ikut campur. Kata siapa? Mereka adalah orang-orang muslim. Mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang namanya Gaza, Palestina, ya, dengan Indonesia ini ada yang namanya sejarah psikologi. Kenapa? Di sana itu pemegang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang memegang mazhab dari mazhab Imam Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i itu lahirnya di kota Gaza. Imam Syafi'i lahirnya di kota Gaza, saudara. Meskipun beliau banyak menghabiskan waktunya di kota Madinah, kemudian ke kota Irak, kemudian ke Mesir. Kalau di kota Irak kemudian timbullah namanya Kaul Jadid, Kaul Qadim. Kalau di Mesir namanya Kaul Jadid. Beliau menghabiskan waktu hidupnya di beberapa tempat, tapi aslinya beliau lahir di kota Gaza. Orang Indonesia banyak menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Maka pantas kalau kemudian Palestina itu selalu menyebut tentang agama, tentang negeri Indonesia, karena Indonesia itu memiliki satu kesamaan, ya. Psikolog yang tidak akan pernah bisa terpisahkan karena kita pemegang mazhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, saudara. Ya, sama. Konsep di dalam syariatnya sama, mazhabnya sama, ya. Apa mungkin kita akan membiarkan mereka berjuang sendiri? Apa mungkin kita tidak punya kepedulian terhadap saudara kita? Padahal Rasulullah menyatakan al-Islam lil muslim kal muslim yasuddu ba'dukum ala ba'd. Muslim yang satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh, ya, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau tangan kita kejepit nih, taruhlah kelingking kita kejepit, kira-kira yang berteriak siapa tuh? Mulut kita yang berteriak, gak mungkin kelingking yang berteriak. Kalau kelingking yang terjepit, rasa sakitnya bukan kelingking doang tuh yang rasain, sekujur tubuh kita semuanya merasakan panas dingin, rasa sakit. Itulah digambarkan baginda Nabi, umatnya seperti itu. Maka kalau seandainya kita merasa sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita melihat saudara kita yang dizalimi, mereka berteriak, mana kaum muslimin, mana saudaraku? Mereka berteriak. Sementara kita kagak punya kepedulian, kita akan ditanya nanti oleh Rasulullah. Kita akan malu nanti ketika kita di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah bertanya, "Aina indakum?" Di mana engkau posisimu? Wa in kana ummati bin dhamiyya yadlumu 'alal kafirin, ketika umatku sedang dizalimi oleh orang kafir. Di mana engkau? Malu enggak kita di hadapan Nabi? Kalau Nabi bertanya kepada kita seperti itu, kita enggak punya kepedulian. Malu kita di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saudara kita sedang berjuang. Jangan kita lemahkan perjuangan mereka. Bantu. Kalau kita nggak bisa bantu dengan harta kita, bantu dengan kemampuan yang kita punya. Ya, kita biasa pakai HP, betul nggak? HP ini kita pakai. Share, viralkan perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa. Karena perjuangan mereka itu pakai akhlak, perjuangan mereka itu pakai etika perang. Nah, dalam Islam itu yang namanya etika perang, ketika menguasai satu negeri nggak boleh membunuh anak-anak kecil, kagak boleh melukai orang-orang tua, dan tidak boleh menghinakan kehormatan wanita. Jangankan itu, apapun yang ada di negeri itu,
Ya, fasilitas yang ada di negeri itu tidak boleh dihancurkan. Kemudian rumah-rumah ibadah di tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin tidak boleh diratakan atau tidak boleh dihancurkan. Ya, itu adalah etika berperang di dalam Islam, dan itu dilakukan oleh jundullah ikhwanul muslimin dari Qasam. Yang dilakukan mereka begitu, menguasai satu negeri, menguasai satu kota, menguasai satu kampung, di mana kampung itu tidak ada yang dihancurkan, nggak ada, nggak boleh. Dalam Islam jangankan kita menghancurkan fasilitas yang ada, kita mencabut rumput yang hidup di tanah itu saja diharamkan. Tuh nggak boleh. Saking seperti itu etika berperang. Karena etika berperang dalam Islam adalah untuk memberikan rahman, kasih sayang, karena ini syariat. Maka Rasulullah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa syariat untuk memberikan rahman, kasih sayang. Nah, dari sinilah etika yang disampaikan, etika yang dilakukan oleh jundullah ikhwanul muslimin dari Qasam ini membuka cakrawala berpikir, membuka pikiran masyarakat dunia tentang Islam yang sebenarnya. Yang kala itu Islam punya gambaran sebagai agama teroris, agama yang sadis. Mereka menang bukan cuma hanya bisa menguasai beberapa tempat yang ada di Palestina, tapi mereka menang mampu untuk membuka pikiran orang-orang dunia, masyarakat dunia tentang keberadaan Islam yang sebenarnya. Inilah kemenangan yang sangat luar biasa. Maka pantas tuh orang-orang Eropa berbondong-bondong mencari Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian mereka pun bertauhid, berikrar menjadi seorang muslim. Tuh begitu, saudara. Luar biasa. Beda dengan yang namanya Zionis Israel. Apa yang dilakukan? Karena mereka itu berperang adalah untuk menguasai, berperang untuk mengumbar hawa nafsu, berperang untuk menindas. Karena mereka menganggap adalah umat atau trans dari manusia yang paling mulia. Mereka menganggap selain mereka adalah kacung, selain mereka adalah budak, selain mereka adalah binatang. Maka mereka memperlakukan orang-orang yang berada dalam kekuasaannya seperti binatang. Naudzubillah. Ya. Nah, itu harus kita share. Kalau kita nggak mau nyumbang, kalau kita nyumbang sedikit saja, jangan kita nyumbang saya sedikit, jangan kita ragu. Untuk Palestina cuma 10.000, jangan, saudara. Meskipun 10.000, seakan-akan kita memposisikan diri kita sebagai orang yang punya kepedulian, punya empati. Kita punya posisi ini nanti di sisi Allah bahwa kita memang membantu perjuangan kaum muslimin. Ya, kagak kita diem. Ya, kalaupun nggak bisa juga, kita kan sudah ada wadah, di mana Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang pengharaman haram. Ya, sudah dikeluarkan tuh fatwanya. Fatwa pengharaman sebagai seorang muslim, siapa lagi yang harus kita pegangin? Kalau sudah ada fatwa ulama, maka harus kita pegang tuh. Kalau kita nggak pegang itu, berarti kita bukanlah seorang muslim yang taat kepada aturan Allah. Ya, itu sudah dikeluarkan fatwa tentang keharaman produk-produk yang terdapat atau yang berasal dari Zionis, dari Israel, ataupun produk-produk yang membantu perjuangan orang-orang Palestina, perjuangan Zionis, membantu Zionis untuk menghancurkan Palestina, haram hukumnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita beli. Ini kagak. Pertama ibu-ibu dah, lagi ada promo tuh, kan gitu tuh ibu-ibu, ya bu, lagi promo nih, lagi diskon besar-besaran, diborong. Masya Allah, sama aja bodong. Orang udah diharamin kok, jangan dibeli. Meskipun itu di promo, meskipun itu diskon habis-habisan, jangan dibeli, jangan.
Karena kita kalau membeli sama aja kita menyumbang, ya, menyumbang uang kita untuk diberikan senjata untuk menghancurkan saudara kita yang seiman dan seakida. Jangan, kecuali kalau udah kita beli sebelum ada fatwa, boleh kita pakai. Tapi kalau sudah ada fatwa kagak boleh. Selama fatwa itu belum dibatalkan, ingat tuh, selama fatwa itu belum dibatalkan, selama itu pula haram bagi kita untuk mengkonsumsi. Meskipun itu bentuknya halal, tapi karena itu asbab dengan kita membeli, kemudian uang itu atau keuntungan itu untuk menyakiti umat atau menyakiti saudara kita yang seiman dan seakidah, itu asarnya menjadi haram, nggak boleh, saudara. Ingat tuh, terutama ibu-ibu nih, emang nih gatel kalau ngeliat yang namanya diskon, betul nggak Bu? Jujur dah, iya kan? Jangan ya Bu ya, jangan. Kalau ibu begitu juga, itu namanya ibu menyumbang untuk membantai saudara yang seiman dan seakidah. Malu nanti kita di hadapan Nabi, gak bisa jawab kita di hadapan Nabi. Iya, emang kita pengen ketemu dengan Nabi kan? Kita ingin duduk dengan Nabi, kita ingin diaku sebagai umat Rasulullah, karena kita ingin hidup bahagia di akhirat. Kalau kita mengandalkan amal kita, nggak ada apa-apanya amal kita, betul nggak? Nggak ada apa-apanya amal kita. Nah, yang kita butuhkan adalah syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syafaat kan berarti Rasulullah kenalin kita, ya. Ketika kita dilihat oleh Rasulullah, nah ini nih orangnya nih. Ditanya Nabi, waktu umatku lagi dibantai, engkau di mana? Malu kita, betul nggak? Malu gitu. Jangankan ditanya begitu, kita melihat Nabi aja udah malu gitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan syafaat? Makanya mari, ini amalan yang paling mudah nih, ya, jihad yang paling mudah. Kita nggak jihad bersama-sama dengan saudara kita di sana, kita nggak pegang senjata, kita nggak berada di medan tempur, nggak. Kita ada di Indonesia nih. Nah, jihad kita di Indonesia adalah mengikuti atau melaksanakan fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia nomor 83. Ikutin, jadikan dan pakai ini. Jangan sampai tidak kita gunakan, jangan sampai kita tidak lakukan. Kalau betul-betul kita ingin membantu jihad saudara kita, insya Allah yang seperti itu kita akan bangga di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di yang akhir ini satu saja dia. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu yang se-muslim, se-Islam, ya, maka ucapkanlah yang pertama, ucapkanlah salam, karena Allah akan mencatat bagimu 20 kebajikan. Waraddu salam, dan orang yang menjawab salam, fallah, maka Allah akan mencatat liman kepadanya radda, yaitu ganjaran arba'in hasanatan, 40 kebajikan. Kalau yang menjawab 40 kebajikan, yang menyampaikan 20 kebajikan. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan adalah sunnah, mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Ya, kalau wajib kan apa? Ya pahalanya gede dibandingkan sunnah. Betul kan? Kalau sunnah bisa dikerjakan, nggak bisa kagak. Tapi kalau wajib harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Maka ketika kita menjawab salam, maka akan dikembalikan salam itu dengan Allah catat sebanyak 40 derajat hasanat, 40 kebajikan, insya Allah. Nah, jamaah Allah SWT, inilah kajian kita di pagi hari ini. Yang pertama tentang masalah doa. Ingat itu doa-doanya, ya, 3 doa. Dan yang ketiga, di bahasan yang selanjutnya ada bahasan tentang salam, tentang kemuliaan kaum muslimin. Ya, ini salam ini adalah kemuliaan bagi kaum muslimin. Tidak ada yang punya salam yang lebih hebat dibandingkan kaum muslimin. Makanya ini salam adalah kalimat yang sangat agung kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kita harus peduli kepada kaum muslimin, saudara kita yang seiman dan seakidah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Cukup. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اضطربنا وأننا أسرفنا على العطاء أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وقل لذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إذا انضطس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.